Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Sabila dengan NIM S1A024026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yuridis terhadap putusan nomor 39 G 2024 PT UN Padang. Fokus pembahasannya yaitu mengenai keabsahan pemberhentian dengan tidak hormat anggota Polri dalam perspektif hukum administrasi negara. Latar belakang ini dimulai dari hakikat Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, setiap anggota Polri wajib menjaga integritas dan moralitas baik dalam dinas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aturan yang sangat ketat adalah larangan terhadap perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual yang ditegaskan dalam pasal 13 huruf D Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022. Namun dalam kasus ini muncul sengketa hukum ketika Bribda Stephen Louisa Luku dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PDDH atas tuduhan pelanggaran etik penyimpangan seksual. Gugatan ini diajukan karena adanya indikasi pelanggaran prinsip due process of law dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama proses pemeriksaan. Penggugat juga menduga adanya intimidasi untuk mendapatkan pengakuan serta ketidaksesuaian alat bukti visum dalam pembuktian etik. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 poin utama yang menjadi fokus analisis saya. Pertama, apakah proses pemeriksaan pendahuluan oleh akreditor Polda Sumbar sudah memenuhi prinsip hukum yang adil atau due process of law bagi anggota Polri yang diperiksa? Yang kedua, bagaimana relevansi hasil visum yang ternyata negatif dalam upaya membantah tuduhan penyimpangan seksual. Dan yang ketiga, bagaimana majelis hakim mempertimbangkan asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam menguji keabsahan surat keputusan PDDH yang dikeluarkan oleh tergugat. Dalam perkara ini, pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah Stephen Louisa Luku, seorang mantan anggota Polri berpangkat Bribda yang sebelumnya bertugas di Polres Kepulauan Mentawai. Sementara itu, pihak tergugat adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat atau Kapolda Sumbar. Perkara ini bermula saat penggugat Bribda Stephen Lois yang bertugas sejak Desember 2021 tiba-tiba diperiksa pada 1 Desember 2023 atas tuduhan penyimpangan seksual. Proses ini berujung pada putusan sidang etik tanggal 18 Maret 2024 yang menjatuhkan sanksi PTDH. Tergugat kemudian menerbitkan SK PTDH resmi pada 21 November 2024 yang diterima penggugat 4 hari kemudian. Merasa hasil visum negatifnya diabaikan, penggugat mengajukan keberatan pada 3 Desember 2024. Namun, karena tidak ada respon, ia akhirnya menggugat ke PT UN Padang pada 24 Desember 2024 hingga keluar putusan pada 29 April 2025. Masuk ke analisis pertama mengenai due process of law. Penerapan prinsip due process of law dalam sengketa ini berfokus pada keabsahan proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh akreditor Polda Sumbar. Secara yuridis, setiap pemeriksaan wajib memenuhi standar perlindungan hak asasi dan bebas dari segala bentuk tekanan. Namun dalam perkara ini ditemukan intimidasi kuat bahwa pengakuan penggugat diperoleh melalui tindakan intimidasi dan kekerasan fisik, seperti pemukulan oleh oknum paminal yang secara nyata melanggar pasal 13 ayat 1 Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang larangan kekerasan dalam mencari keterangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya cacat prosedur yang fatal dalam memperoleh alat bukti karena menurut hukum administrasi negara, keterangan yang diambil di bawah tekanan tidak memiliki nilai kebenaran material dan tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah. Pelanggaran terhadap hak konstitusional untuk mendapatkan proses hukum yang adil ini secara otomatis mencederai legalitas substansial dari surat keputusan PTDH, sehingga keputusan tersebut kehilangan dasar kepastian hukumnya. Meskipun penggugat mendalilkan adanya intimidasi dan kekerasan fisik oleh oknum paminal selama proses pemeriksaan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hal sebaliknya. Majelis hakim menilai dalil kekerasan tersebut tidak terbukti secara sah karena penggugat kedapatan menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP secara sadar dan tanpa paksaan yang nyata pada saat proses berlangsung. Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat secara tegas membantah adanya tindakan kekerasan atau tekanan psikis dan menyatakan bahwa proses pengambilan keterangan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, hakim berkeyakinan bahwa BAP tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah, mengingat tidak adanya bukti medis atau saksi independen yang secara konkret mendukung klaim kekerasan yang diajukan oleh penggugat. Dalam hukum administrasi negara, keabsahan KTUN dinilai dari 3 aspek, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Pada kasus ini,
Terungkap fakta adanya ketidakteraturan urutan dalam proses pemeriksaan pendahuluan oleh akreditor Polda Sumbar. Seharusnya proses dijalankan dengan urutan audit investigasi, gelar perkara, pemeriksaan, lalu pembuatan laporan polisi. Namun yang terjadi adalah akreditor Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Meskipun terdapat pelanggaran urutan kronologis, majelis hakim tetap menyatakan proses tersebut sah berdasarkan pendekatan substansial. Pertimbangannya adalah seluruh elemen prosedur yang diwajibkan oleh peraturan seperti Perpol nomor 7 tahun 2022 pada akhirnya telah dilalui dan telah dipenuhi secara kolektif oleh tergugat. Hakim menilai selama tujuan dari setiap tahapan tercapai, kesalahan urutan administratif tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan PDTH tersebut. Selanjutnya, mengenai relevansi alat bukti visum. Penggugat menggunakan visum yang menunjukkan hasil negatif atau tidak ada kelainan anus sebagai dalil bantahan medis. Namun, majelis hakim menyatakan hasil visum tersebut tidak relevan karena jenis perbuatan yang dituduhkan adalah oral seks, yang secara medis memang tidak akan meninggalkan bekas pada anus. Ketidakjelasan antara objek pemeriksaan medis dengan jenis perbuatan ini membuat visum kehilangan kekuatan pembuktiannya untuk meringankan penggugat. Sebaliknya, hakim menemukan kekuatan pembuktian sempurna pada pengakuan penggugat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan psikiatri. Dalam hukum acara peratun yang menganut sistem pembuktian bebas, pengakuan yang ditandatangani secara sah memiliki nilai yang mengikat. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa meskipun hasil visum negatif, fakta pelanggaran etik tetap terbukti secara material melalui pengakuan dan pembuktian pendukung lainnya. Jika ditinjau dari asas kepastian hukum, majelis hakim berpendapat bahwa surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH telah memenuhi asas kepastian hukum karena diterbitkan berdasarkan landasan normatif yang jelas serta melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Seluruh tahapan administratif, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, gelar perkara, sidang Komisi Kode Etik Polri, sidang banding, hingga rapat koordinasi penerbitan keputusan, dinilai telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Hakim juga menegaskan ketidakteraturan urutan prosedur pada tahap audit investigasi tidak serta-merta menyebabkan cacat hukum yang membatalkan keputusan, karena secara keseluruhan unsur prosedural tetap terpenuhi. Dari aspek substantif, perbuatan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan kode etik profesi Polri, sehingga penjatuhan sanksi PTDH memiliki dasar hukum yang kuat, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, serta tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Selanjutnya, asas kecermatan. Asas kecermatan menuntut pejabat atau usaha negara untuk bertindak hati-hati dan teliti dalam mengumpulkan serta menilai seluruh fakta sebelum menerbitkan keputusan. Penggugat mendalilkan bahwa asas ini dilanggar karena keputusan didasarkan pada pengakuan yang diperoleh melalui kekerasan serta mengabaikan hasil visum yang tidak menemukan kelainan pada anus penggugat. Namun, majelis hakim menilai bahwa tergugat tetap bertindak cermat. Hakim mempertimbangkan bahwa tuduhan utama bukan hubungan melalui anus, melainkan oral seks sehingga hasil visum yang negatif tidak relevan untuk memantah perbuatan yang didakwakan. Selain itu, proses pemeriksaan dilakukan secara komprehensif dengan menghadirkan saksi, ahli psikiatri, ahli agama, serta menilai berbagai alat bukti lainnya. Pengakuan penggugat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang ditandatangani tanpa bantahan, ditambah hasil pemeriksaan psikiatri yang menyatakan bahwa penggugat menikmati perbuatan tersebut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa tergugat telah bertindak cermat dalam menyusun fakta hukum. Oleh karena itu, asas kecermatan dinilai telah terpenuhi karena penilaian bukti dilakukan secara relevan dan menyeluruh. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 3. Pertama, aspek yang digugat mengenai due process of law berupa adanya kekerasan dan intimidasi itu tidak terbukti karena penggugat menandatangani BAP secara sadar dan saksi tergugat membantah adanya kekerasan. Kedua, pembuktian hasil visum yang negatif dalam putusan PT UN itu tidak relevan karena pemeriksaan anus tidak dapat membantahkan tuduhan oral seks. Yang ketiga, mengenai pelanggaran asas kecermatan dan asas kepastian hukum itu tidak terbukti karena tergugat telah bertindak cermat menilai dari semua bukti dan keputusan memiliki dasar hukum yang jelas. Kesimpulan akhirnya adalah profesionalitas Polri harus berjalan beriringan dengan ketaatan terhadap prosedur hukum. Pemecatan atau PTDH adalah sanksi paling berat bagi seorang anggota hingga
hak-hak pembelaan diri, dan prinsip keadilan harus dipenuhi tanpa pengecualian. Hal ini penting demi menjaga marwah institusi Polri sebagai penegak hukum yang juga taat pada hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.